Mari kita baca, lalu kita coba sama-sama tadabburi ayat-ayat berkaitan dengan puasa ini dari satu sisi, yaitu sisi kesehatan mental. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Muslimah Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan, kesehatan, waktu dapat sama-sama berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Satu nikmat yang luar biasa ketika kita dikumpulkan bersama orang-orang baik, orang-orang yang ingin sama-sama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sudah nikmat sebenarnya ya. Walaupun mungkin nanti ilmu yang ibu-ibu dapatkan tidak ada yang baru, hanya mengulang apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita pelajari. Tapi kebersamaan itu sendiri sudah memberikan semangat lain dalam hati, sebab motivasi itu terbentuk ketika kita menemukan orang-orang di sekitar kita itu sama-sama memiliki semangat yang sama. Hari ini insya Allah kita sama-sama mencoba melihat beberapa ayat yang terkait dengan puasa Ramadan yang disebutkan di dalam Al-Quran, ayat 183 sampai 187. Bagaimana kita mentadabburinya, khususnya dari sisi isu kesehatan mental, biar kita faham bahwa seluruh syariat Allah itu memang diberikan kepada umat manusia itu untuk kebaikan mereka, dan kita bisa melihat dari berbagai bidang. Jadi ketika hari ini isu tentang kesehatan mental sedang ramai, orang-orang merasa diri mereka sedang tidak baik-baik saja secara emosi, secara jiwa dan pikiran, maka kita coba lihat bagaimana cara Al-Quran mengungkapkan kewajiban puasa yang berat itu, tapi dengan cara memberikan kesan bahwa ini semua untuk kebaikan bagi kalian dan tidak ada memberikan keuntungan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah memang begitu. Ibadah itu al-ibadat mu'allalatun bimasalihil ibad. Ibadah itu hanya terkait dengan kemaslahatan, kepentingan hamba. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu ibadah, maka itu untuk kebaikan manusia. Mari kita baca, lalu kita coba sama-sama tadabburi ayat-ayat berkaitan dengan puasa ini dari satu sisi, yaitu sisi kesehatan mental. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kewajiban puasa itu tentu saja berat. Ada masyaqqah di dalamnya, ada beban di dalamnya. Sebab kita mengubah kebiasaan lalu membentuk kebiasaan baru, itu pasti berat. Yang kedua, kita yang biasanya tidak dibatasi untuk makan, minum,
ya, atau melakukan aktivitas-aktivitas lain, tetapi tiba-tiba dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika jiwa sudah terbentuk ingin melakukan sesuatu yang biasa dia lakukan, tiba-tiba menjadi tidak boleh, itu pasti berat. Paham ya? Tidak ada orang yang merasa bahwa puasa itu tidak berat, walaupun kadarnya berbeda-beda. Pada kadar tertentu yang memang sangat berat, dia dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Seperti orang sakit, orang yang sudah tua, atau orang yang berada dalam safar. Kenapa mereka memperoleh keringanan itu? Sebab puasa itu berarti berat, makanya ada rukhsah. Kalau ada rukhsah berarti ada azimah, pembebanan. Baik, Allah memanggil, perhatikan ayat ini, Allah memanggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seolah-olah Allah ingin berkata begini, jika kalian percaya kepadaku dan yakin bahwa aku hanya menginginkan kebaikan kepada kalian, yakin bahwa aku ingin mengurus kalian ini dengan cara yang paling sempurna, aku memiliki sifat-sifat yang sempurna, dan itu untuk mengurus kalian semua, berguna bagi kalian semua, aku wajibkan kepada kalian berpuasa. Kenapa butuh keimanan, keyakinan untuk dapat mengambil syariat puasa? Saya berikan contoh. Tentu saja walillahil matsalul a'la. Allah tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Allah maha tinggi. Ini hanya untuk pendekatan saja biar kita lebih mudah memahaminya. Seorang ibu ketika dia menasehati anaknya yang belum sempurna akalnya, seorang ibu menasehati anaknya yang masih kecil, pengalamannya, akalnya itu masih sangat terbatas, dia menasehati untuk melakukan sesuatu, menasehati anaknya, menganjurkan anaknya untuk melakukan sesuatu. Apakah Anda berkata, lakukan ini? Tidak. Pasti ada panggil baik-baik dulu. Nak, gitu ya, sayang bikin ini ya, lakukan ini ya, biar nanti begini, begini, begini. Untuk apa kita membangun kedekatan, membuat dia harus percaya dulu dengan kita? Kenapa? Karena setelah kita memanggilnya tadi, ada perintah yang dia belum fahami manfaatnya, yang dia tahu bahwa itu sulit bagi dia. Jadi Anda ingin berkata kepada anak Anda, kamu lakukanlah pekerjaan ini nak, walaupun kamu melihatnya berat, dengan akalmu yang terbatas dan pengalamanmu yang masih hijau, kamu melihat ini akan berat. Tapi kalau kamu percaya sama mama, kamu nanti akan merasakan manfaatnya. Itulah cara Allah ketika hanya memanggil orang beriman. Kenapa? Karena mungkin manusia tidak dapat menemukan mana kebaikannya. Allah memerintahkan kita untuk lapar-lapar haus, kamu belum langsung mengetahui manfaatnya, belum. Setelah kamu berpuasa, kamu akan langsung merasakan manfaatnya. Karena itu yang menarik adalah di ayat tentang puasa itu Allah menyebutkan akhir dari puasa itu adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Supaya kamu menyempurnakan bilangannya. Sempurna bulan puasa, sempurnalah kewajiban puasa tadi. Kewajiban puasa hanya Allah perintahkan kepada orang beriman. Kenapa? Sebab bagi manusia awam, dia melihat bahwa
berat sekali disuruh lapar-lapar dan haus-haus sepanjang siang yang terik dan kering. Tapi kalau dia percaya dengan Allah, Allah pasti menginginkan yang terbaik untuknya, dia akan lakukan itu walaupun akalnya belum sampai, walaupun pengetahuannya belum sampai. Ketika dia mengambil itu, lalu dia berpuasa, pada akhirnya dia merasakan manfaatnya. Lalu ketika datang hari raya, sempurnalah puasanya, dia sempurnakan bilangannya dan bertakbir kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan petunjuk kepadanya, dan agar dia bersyukur. Kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bertakbir? Memuji Allah, mengagungkan Allah. Kenapa? Karena bersyukur sekali bahwa aku dapat melewati ibadah puasa ini yang sekarang aku merasakan itu sebagai manfaat, sebagai nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum wa la'allakum tashkurun. Kita akan syukur. Kenapa akan syukur? Karena ternyata selama ini kita boleh makan, minum dengan bebas di siang hari. Lalu datanglah Ramadan dan kita tidak boleh. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberi, Allah Subhanahu wa taala juga menghalangi. Allah memberi makanan, memberi minuman, memberi kenikmatan kepada kita. Tapi tiba-tiba Allah menghalangi kita, gak boleh makan, gak boleh minum, ya, gak boleh berhubungan suami istri. Allah memberi dan Allah melarang. Di akhir Ramadan, orang yang benar puasanya, belajar dengan baik di bulan Ramadan, akan merasakan bahwa subhanallah, maha suci Allah. Bahkan ketika Allah melarang pun, ketika Allah menghalangi seseorang untuk makan, itu juga cara Allah memberi kenikmatan. Dalam kehidupan begitu ibu-ibu, perhatikan. Allah kadang memberimu sesuatu, kadang menahannya, kadang mengulurkan, kadang menariknya. Orang mukmin yang punya pengalaman bersama Allah, bersama kebaikan-kebaikan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan sampai pada satu kesadaran bahwa ketika Allah mengambil nikmat dariku pun, sebenarnya itu adalah nikmat yang aku mungkin tidak fahami, tapi dia bisa lebih besar daripada kalau dia berikan itu. Allah menahan nikmat makan, Allah mengambil nikmat minum karena ada puasa. Oh, kok Allah mengambil kenikmatan itu? Tapi ketika kita sudah menjalaninya dengan sempurna, walitukmilul iddata, kita menjalaninya dengan sempurna, kita dapati bahwa ternyata Allah memberi sesuatu yang lebih indah daripada makanan dan minuman. Apa itu? Manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti merasa orang puasa, kata Nabi, lis-shaimi farhatan. Orang puasa punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Menahan diri. Kita tidak boleh makan dan minum. Berarti Allah sedang melarang kita, menahan kita dari kenikmatan untuk kita dapat merasakan kenikmatan taat pada saat berbuka puasa. Cara orang mukmin melihat segala ketentuan takdir di dalam hidupnya juga seperti itu. Dia diulurkan kecukupan, keberlimpahan, materi. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menggunakan hartanya itu, materinya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika datang hari yang sulit, Allah mengambil kekuasaannya, Allah mengambil hartanya, Allah mengambil kesehatannya, dia juga faham bahwa pasti ada kebaikan yang lebih besar
yang disembunyikan Allah di balik Allah menarik kenikmatan-kenikmatan yang selama ini sudah Dia ambil. Jika kita dapat hidup di atas kesadaran itu dengan sempurna bahwa Allah mah apa aja diberikan kepada aku baik, termasuk ketika Dia menghalangiku dari sesuatu yang aku inginkan, itu pun baik bagi aku. Itu makna ya ayyuhalladzina amanu sebelum kutiba alaikumus shiyam. Lalu saudara, Allah menyebutkan diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Sebenarnya bukan hanya puasa yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Salat juga diwajibkan kepada umat terdahulu. Zakat juga diwajibkan kepada umat terdahulu. Haji pun disyariatkan kepada umat terdahulu. Tapi untuk puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara tertulis, tersurat, bahwa orang terdahulu juga berpuasa. Kenapa? Sebab memang berat bagi manusia itu menahan daripada melakukan. Sholat itu berat, tapi dia melakukan. Jadi memaksa diri melakukan sesuatu. Sedekah juga begitu. Haji juga begitu. Tetapi puasa, dia tidak melakukan apa-apa. Dia benar-benar menahan diri. Arti as-shaum adalah al-imsak, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Banyak orang merasa tidak terlalu berat ketika melakukan sesuatu, harus melakukan sesuatu, tapi justru berat kalau tidak boleh melakukan sesuatu. Anda punya anak, aktif sekali, gerak terus gitu, sampai Anda, ya Allah, gak ada capek-capeknya. Anda bilang ke anak Anda, nak, coba kamu diam ya, 5 menit saja. 5 menit nih, papa kata, berat banget bagi dia. Jadi menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu itu bisa jadi lebih berat daripada perintah untuk melakukan sesuatu. Maka Allah sampaikan, kalau kamu merasa berat, maka umat-umat terdahulu juga diwajibkan kok atas mereka. Kenapa, Ibu? Sesuatu yang berat seperti musibah atau ujian atau kewajiban akan semakin terasa berat kalau seseorang merasa dia hanya menimpa dirinya. Itu berat. Tapi kalau dia tahu orang lain juga begitu, itu ringan bagi dia. Suamimu punya 20 orang, 30 orang rekan kerjanya misalnya. Orang-orang ini rumahnya semua di dekat kantornya. Sehingga kalau pergi ke kantor tidak ketemu macet. Hanya dia sendiri yang macet. Paham Anda? Bagaimana perasaannya ketika sampai di kantor, yang lain senang, yang lain apa? Aduh, kalian enak banget sih dekat rumah. Paham ya? Karena merasa dia sendiri yang macet. Tapi kalau semua orang di kantor itu mengalami pengalaman yang sama, sama-sama berdesak-desakan naik kereta atau sama-sama macet di jalan raya, nyampe kantor nggak ada yang mengeluh macet. Memang macet. Kalau dia berkata, aduh macet banget jalan, iyalah namanya Jakarta emang begitu. Paham Bu? Al-musibatu idza ammat khaffat. Musibah itu apabila dia datang kepada semua, dia akan menjadi ringan dirasakan. Maka perhatikan, dalam kaitan mental health, jangan pernah menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang buruk kepadamu dan membiarkan orang lain bersenang-senang. Dalam bahasa yang lebih halus, jangan merasa menjadi manusia paling malang. Jangan. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Kamu diuji sebagaimana orang lain diuji, tapi ujiannya ringan Ustadz. Itu kata kamu. Seorang gak bisa memilih. Ada orang yang diuji
dengan anak-anaknya. Ada orang yang diuji tidak punya anak. Ada orang yang diuji dengan pasangannya. Ada orang yang diuji belum ketemu pasangannya. Ada orang yang diuji dengan uang. Ada orang yang diuji dengan waktu. Ada orang, subhanallah, diuji dengan makanan. Ada yang diuji dengan kesehatan. Ada orang yang tidak mampu untuk beli makanan yang enak-enak, padahal dia sehat. Ada orang yang mampu beli makanan yang enak-enak, tapi dia tidak boleh makannya. Ada orang yang punya banyak waktu tapi tidak punya uang untuk jalan-jalan. Anda punya uang tapi nggak punya waktu. Suami sibuk banget sih, orang liburan gitu. Bayangkan itu. Tidak ada kehidupan yang lengkap, tidak ada. Sebagaimana ujian datang kepadamu, dia juga datang kepada orang lain. Rasakan itu. Ringan hati kita. Tapi kalau mental di dalam pikiran kita, aku adalah manusia paling malang di komplek ini, semakin menderita kita. Baik. Dari ayat 183 ini kita belajar apa? Pertama, Ibu, jalanilah kewajiban agama bukan berdasarkan keterbatasan logikamu, pengetahuanmu. Ngapain sih Allah nyuruh kita puasa begini? Ngapain sih? Engkau percaya kepada ibumu, kepada ayahmu ketika memerintahkanmu melakukan sesuatu ketika masa kecil, dan Anda dulu merasa berat sekali itu. Masa sih masih kecil begini ibuku sudah nyuruh begini? Ketika kita sudah merantau, ketika kita ngekos, ketika kita harus mandiri, banyak sekali, Bu, yang kita tidak paham dengan perintah orang tua kita masih kecil dulu. Ya Allah, ini dulu ayah saya suruh begini. Oh, ternyata ini ibu saya suruh. Allah bukan bandingan makhluk. Allah lebih kenal apa kebutuhanmu. Allah lebih kenal seberapa kemampuanmu. Allah yang lebih tahu segala sesuatu tentangmu lah yang mewajibkanmu berpuasa. Allah yang mengetahui segala sesuatu tentang manusia lah yang mensyariatkan hukum qisas. Allah yang paling tahu tentang hati manusia, keterikatannya dengan harta, adalah Allah yang mewajibkan pembagian waris, perempuan dapat setengah daripada laki-laki. Kamu mungkin protes karena tidak sesuai dengan keinginanmu, tidak sesuai dengan logika dan pikiranmu. Tapi ambil perintah Allah bukan berdasarkan pengetahuanmu yang terbatas, tapi berdasarkan keimananmu kepada Allah bahwa Dia tahu segala sesuatu tentangmu dan Dia ingin yang terbaik dengan itu. Senang kita lakukan itu, tenang kita lakukan itu. Yang kedua, di ayat 183 ini kita belajar dari sisi kesehatan mentalnya. Saya cuma tekankan dari sisi kesehatan mental pada pagi hari ini. Jangan merasa manusia paling malang di dunia. Jangan. Setiap orang punya ujiannya masing-masing, dan kita tidak bisa memilih jenis ujian yang datang kepada kita karena Allah menentukan porsi berdasarkan kebutuhan, berdasarkan kemampuan kita masing-masing. La'allakum tattaqun. Perhatikan. Karena puasa berat, pertama Allah panggil dengan orang yang beriman untuk memainkan rasa keimanan dalam dirimu. Hei orang beriman, kamu benarkan beriman kepadaku? Aku nih baik kepadamu. Nih aku wajibkan puasa. Jadi lebih ringan kita. Allah tahulah kenapa Allah wajibkan puasa, pasti itu untuk kebaikan kita. Pertama. Yang kedua, karena Allah tahu kewajiban puasa itu berat, Allah kasih tahu, bukan kamu aja ya menjalani ini, umat-umat terdahulu juga jalani itu. Lalu yang ketiga adalah la'allakum tattaqun. Allah sebutkan tujuan kita berpuasa agar kamu bertakwa. Ini menjadi pelajaran bagi kita dalam mendidik anak. Ketika engkau memerintahkan anakmu melakukan sesuatu yang belum dia pahami, berat banget bagi dia untuk berpisah dari gadget, maka apa yang perlu kamu lakukan? Pertama, kamu harus memberikan keteladanan kepada anak-anakmu biar mereka punya rasa percaya kepadamu.
Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang percaya beriman kepadaku. Gimana membuat anak-anakmu itu yakin dengan mamanya, dengan papanya. Jangan sampai anak merasa bahwa mama ini nggak senang banget ya lihat anak-anaknya senang. Itu nggak beriman berarti. Artinya dia tidak yakin bahwa peraturan-peraturan yang engkau buat di rumah itu untuk kebaikan mereka. Tapi kalau engkau dekat kepada mereka, engkau beri apresiasi ketika mereka melakukan kebaikan, engkau menunjukkan perhatianmu, engkau menunjukkan bagaimana engkau melindungi mereka dari hal-hal buruk. Ketika engkau perintahkan sesuatu, dia paham. Ini bagian dari bahasa cintamu kepada mereka, bagian dari bentuk perlindunganmu kepada mereka, bagian dari lakukan itu, Bu. Yang kedua, ajarkan kepada anak bahwa aturan seperti ini bukan cuma di rumah kita, bukan. Paham? Kita bilang orang-orang sukses itu, nak, mereka tuh teratur banget dalam urusan makan mereka, gimana mereka merapikan tempat tidur mereka, itu nanti terbawa begini. Jadi dia tahu bahwa ini bukan aturan yang mengada-ngada hanya ada di rumah mereka. Jangan sampai anak itu meyakini bahwa rumah paling sempit itu rumah dia, rumah paling penuh aturan itu adalah rumah dia. Jangan sampai begitu. Yang ketiga adalah sebutkan tujuan kita membuat aturan itu. Disebutkan, Bu. Jangan sampai anak-anak itu bingung gitu. Anak-anak bingung, kenapa sih harus ada aturan seperti ini? Maka sebutkan tujuannya. Tentang puasa, Allah menyebutkan agar kamu bertakwa. Dari sisi kesehatan mental, ketakwaan itu bisa kita pahami bagaimana seseorang menghadirkan Allah dalam kehidupannya dan menjadikannya sebagai pusat kehidupan. Sebab Ali bin Abi Thalib ketika mendefinisikan takwa itu, di antara poin pentingnya adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Jadi apapun yang dia lakukan, putuskan, dia menimbang dulu, Allah murka apa tidak dengan perbuatan ini, Allah ridha atau tidak atas apa yang dia pilih ini. Kemudian poin lainnya adalah wal amalu bit tanzil, mengamalkan wahyu. Jadi kalau kita takut dengan Allah, kita akan menjalani aturan-aturan Allah. Itu takwa. Berarti kita menggeser logika egosentrik, kepentingan diri adalah penggerak dalam hidup, sebagai motor dalam hidup, menjadi Allah sentrik. Allah lah yang menjadi sentral kehidupan. Contoh, ketika ada yang menawarimu untuk beli satu produk atau untuk ikut paket tur jalan-jalan misalnya, bagi orang yang hidup dengan egosentrik, apa yang pertama kali dia tanyakan, dia pikirkan ketika ada tawaran itu? Dia tanya begini, berapa paketnya, murah apa enggak? Pergi kemana aja nih? Bagus gak? Kata orang-orang yang pernah datang ke situ. Begitu juga produk-produk, dia akan tanya apa yang menguntungkan diri dia. Paham gak? Worth it apa enggak sih ini? Dia tanya itu dulu. Tapi bagi orang yang hidup dengan Allah sentrik, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pusat kehidupan, yang pertama kali dia tanya adalah, kira-kira Allah ridho enggak ya dengan tur ini? Ada enggak makanan-makanan halal nanti di situ? Apakah kegiatan-kegiatan di sana tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Apakah terus begitu tuh? Atau suamimu yang dulu memiliki egosentrik,
ketika ditawari proposal bisnis, ada proposal bisnis nih, temannya datang kasih, bro, ini ada proposal bisnis bagus banget. Apa yang dia tanyain? Berapa lama BEP-nya? Modal berapa? Resikonya apa saja? Selalu yang berkaitan dengan keuntungan diri. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, dalam artian menjadikan Allah sebagai sentral kehidupannya, maka yang pertama dia tanya adalah, Allah ridho nggak kira-kira dengan bisnis model ini? Apakah muamalah di dalamnya muamalah syariah apa tidak? Apakah ada orang yang dizalimi dengan praktek ini? Ada nggak untuk meloloskan proyek-proyek ini nanti harus menyuap, harus memberikan sogokan? Itu dulu yang dia tanya. Sehingga walaupun nanti kawannya berkata, ya namanya bisnis sekarang itu, apalagi kalau sama pemerintah misalnya ya, apalagi kalau sama pemerintah ya begitu bro, memang orang-orang semuanya begitu kok gitu. Padahal itu salah. Alasan temannya coba, orang lain juga begitu, kalau enggak itu kita nggak bakal dapat. Dia menyingkirkan Allah, menomorduakan aturan Allah demi mendapatkan keuntungan pribadi, egosentrik. Tapi kalau dia pertama bertanya dulu, ada aturan Allah yang dilanggar apa tidak, apakah Allah ridho dengan ini, apakah ada sesuatu yang nanti bakal dipertanggungjawabkan di akhirat, nggak mau dia. Walaupun keuntungan sangat besar, dia tidak mau lakukan itu. Hati tenang bu, hati tenang. Kenapa hati menjadi tidak tenang? Ketika ada tawaran itu kita tolak, ketika hati kita belum penuh kepada keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kawan tadi pulang kita tolak karena ternyata ada beberapa praktek yang tidak sesuai dengan syariat, kita duduk begini. Aduh ya Allah, kesempatan banget nih sebenarnya, paham ya? Masih kesel, tapi diri nolak. Udah bagus itu, udah bagus, tapi belum penuh ketakwaannya. Aduh ya Allah, nggak rezeki banget. Coba kalau masih begitu. Tapi kalau sudah menjadikan Allah sebagai sentral kehidupan, nggak ada lagi yang begitu. Bahkan jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Kenapa rahasianya? Puasa mendapatkan balasan yang tidak sama dengan amalan-amalan lain. Ketika Nabi bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu untuknya, kecuali puasa, itu urusanku kata Allah. Aku yang akan berikan sesuai dengan keinginanku. Jadi amalan-amalan lain itu sudah ada pakem pahalanya. Baca Quran, setiap hurufnya satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10. Baca alif lam mim dapat 30. Berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala seperti 7 tangkai gandum. Setiap tangkainya ada 100, 700. Dari setiap apa yang kita sedekahkan kita dapat 700 kali lipat daripada itu. Salat berjamaah 27 kali lebih baik daripada salat sendiri. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali. Besar, tapi sudah ada hitungannya, terbatas. Tapi kalau puasa kata Allah, itu urusan aku. Berapa saja aku akan berikan itu. Kenapa? Karena dia meninggalkan, lanjutan hadis itu, karena dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku. Perhatikan, ketika kita beralih dari kehidupan yang dilingkari oleh kepentingan diri, aku ingin begini, aku ingin begitu. Gak usah pakai lagu bu bacanya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Kita meninggalkan itu kepada Allah ingin begini, Allah ingin begitu, maka balasan Allah, kebaikan dari Allah, kasih sayang dari Allah akan mengalir tanpa batas dalam kehidupan kita. Subhanallah. Puasa ini melatih banget. Kenapa melatih? Karena dia tidak menghilangkan keinginan dalam diri kita, tidak.
Keinginan kita untuk makan itu tetap ada, Bu. Jangan pura-pura ya bilang enggak pingin gitu. Orang lagi makan gitu kan, teman lagi halangan enggak makan itu, maaf ya, enggak pingin begitu. Enggak mungkin. Pasti pingin. Tapi kita meredam keinginan diri kita demi keinginan Allah, itu yang bikin pahala besar. Jam 2 siang panas terik gitu ya, kita dari belanja es buah disiapkan, masukin dalam kulkas, kemudian supnya atau apa nanti tinggal dipanaskan atau apa gitu. Mustahil nggak ada rasa ingin. Pasti pingin kita makan es buah itu sekarang, pingin. Tapi kita meredam keinginan itu karena keinginan Allah. Allah inginnya kita makan nanti pada saat matahari tenggelam, kita tidak makan itu. Sama seperti Allah menyebutkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan istri pembesar Mesir. Fahammat bihi wa hamma biha. Ya, wahammat bihi wa hamma biha. Perempuan itu ingin kepada Yusuf, Yusuf ingin kepada perempuan itu. Memang secara fitrah laki-laki normal memang memiliki hasrat kepada perempuan. Jadi sebagaimana Zulaikha tadi, istri pembesar Mesir itu punya hasrat kepada Yusuf. Kedua-duanya punya hasrat. Tapi Zulaikha punya hasrat dan ingin melampiaskannya. Yusuf punya hasrat tapi dia dapat menahan karena tahu Allah tidak suka dengan itu. Maka Yusuf berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Jadi dalam hidup ini tidak mungkin kita mengeliminasi semua godaan dari luar, tidak mungkin. Tapi puasa itu kemudian menjadi diri kita berkelas, membuat godaan-godaan dari luar itu tidak ada artinya, karena kita tidak lagi hidup di atas kehendak diri, tapi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata, wasyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Ketika seorang berpuasa, maka fala yarfuth wala yafsuq wala yaskhab, dia tidak berkata jorok, tidak berbuat dosa, tidak berteriak, bertengkar. Fa in sabahu ahadun aw qatalah qala inni mru'um shaim. Ketika ada yang mengajaknya bertengkar, ketika ada yang mencelanya, dia berkata, maaf ya, aku puasa. Dia berkata, sorry ya, aku puasa. Gitu ya. Itu keren banget itu, gitu ya. Jadi dia tidak terprovokasi oleh godaan-godaan di luar diri. Sebab dia hidup di atas keinginan Allah. Aku pingin loh balas dengan kata-kata yang lebih nyakitin dari itu, tapi aku puasa. Aku bisa loh mukul kamu lebih kencang lagi, tapi aku puasa. Itu ketakwaan tadi. Baik. Lalu kita beralih ke ayat berikutnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hari-harinya itu sangat terbatas. Maka barang siapa yang sakit di antara kalian atau dalam keadaan safar, maka gantilah pada hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang kuat akan hal itu, ini asalnya artinya ya, memiliki kuasa untuk puasa, maka dia juga bisa membayar fidyah, makan kepada orang miskin. Siapa yang memberi lebih, maka itu lebih baik lagi. Tapi kalau dia berpuasa, itu lebih baik bagi dia, ya, lebih baik bagi kamu. Kalau kamu berpuasa, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ayyaman ma'dudat. Saya terinspirasi banyak sekali dengan frasa pendek ini, hari-hari terbatas. Sehingga akhirnya saya beri judul buku saya tentang 30 motivasi Ramadan itu dengan
the days atau ayyam. Itu terambil dari ayyaman ma'dudat. Hari-hari terbatas. Apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari Ramadan itu terbatas? Pertama, dia bisa bermakna, kalau kamu memang merasa berat dengan ibadah puasa, maka hari-hari puasa itu cuma 30 hari loh, bukan sepanjang tahun. Kita menjadi lebih mudah memiliki kemampuan bertahan. Ini dalam urusan kesehatan mental ya, sangat dipengaruhi oleh kemampuan bertahan pada kondisi sulit. Di antara yang membantu seseorang dapat sabar, bertahan untuk sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak dia inginkan, itu karena dia sadar bahwa ini sementara. Paham? Ketika seseorang masuk ke satu sekolah, sekolah itu sangat ketat dengan mulai dari ujian masuknya, ujian kenaikan tingkatnya, aturan-aturan di dalamnya, itu berat sekali. Tapi kenapa dia jalani itu? Kamu kenapa pilih sekolah ini? Ada sekolah misalnya, sekolah kedinasan pemerintah yang sangat sulit itu. Dia rasa berat. Apalagi ketika liburan sama teman-teman dari kampus lain yang umum, teman-temannya lihat enjoy, fine aja, gimana? Oh enak di kuliah di sini. Dia merasa berat sekali. Apa yang menghibur dia? Teman-temannya nanti begitu lulus dari kuliah akan mulai cari kerja, melamar, mencari-cari peluang. Kalau dia tidak, begitu tamat dia langsung dapat itu. Dia merasakan itu, sehingga dia sabar menjalankan hari-hari yang berat. Cuma 4 tahun ini, paham ya? Itu logika kita ketika menjalani kehidupan di dunia. Jadi kata-kata ayyaman ma'dudat bukan hanya berlaku untuk hari-hari puasa, kamu bisa terapkan dalam hidupmu di dunia ini. Hari-hari kita di dunia ini sebentar banget ibu-ibu semua. Hidupmu ini ayyaman ma'dudat. Jadi ketika engkau diuji dengan sesuatu yang sangat berat bagimu, maka yakinlah bahwa ini semua akan berbuah menjadi pahala di hari kiamat. Tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim sampai duri yang mengenai dirinya itu menjadi penghapus dosanya. Ketika engkau merasa ujian di dunia ini berat, maka ingatlah bahwa kehidupan dunia ini sementara. Ayyaman ma'dudat. Kita merasa sulit mendidik dan mengurus anak ketika mereka masih kecil-kecil. Tidur terganggu, nggak bisa ngapa-ngapain, anak kadang tantrum, kadang apa. Ingatlah, hari-hari ini terbatas, Bu. Akan datang hari di mana nanti rumahmu tenang, tidak ada teriakan mereka, tapi mereka nggak mau pulang. Menjengukmu pun mereka malas. Mereka punya kesibukannya sendiri, punya keluarganya sendiri, punya kehidupannya sendiri. Sedih kita ketika itu. Maka ya Allah, kita nikmatin hari ketika rumah berantakan dengan mainannya, kita nikmatin dengan jeritan-jeritan tantrumnya, kita nikmatin bangun malam kita. Kenapa? Hari-harinya terbatas banget tuh. Ayyaman ma'dudat punya makna yang sangat dalam bagi ketahanan mental seseorang. Atau kita bisa memahami dari sisi berbeda. Ayyaman ma'dudat adalah cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa hari-hari yang penuh kemuliaan ini sangat terbatas, maka kamu harus memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kendur semangat untuk membaca Al-Quran, ingat, Ramadan tinggal berapa hari lagi nih? Ini baru juz 14, paham? Ramadan tinggal berapa hari lagi? Atau lebih dari itu, Ramadan tinggal berapa kali lagi aku dalam hidup? Tinggal berapa kali lagi aku ini berjumpa Ramadan?
Sayang kalau Ramadan ini tidak aku maksimalkan. Demi Allah Bu, ini nasihat yang sudah sering Anda dengar, bahwa keluargamu, tetanggamu, sahabatmu yang Ramadan tahun lalu masih bersamamu dan sekarang tidak ada lagi bersama kita, mereka tidak pernah menyangka tahun lalu itu adalah Ramadan terakhir mereka. Sebagaimana kita mungkin tidak mengira bahwa ini mungkin Ramadan terakhir bagi kita. Harus ada resolusi yang membangkitkan semangat dalam diri kita bahwa jangan-jangan ini Ramadan terakhirku. Ayyaman ma'dudat. Tinggal beberapa hari lagi aku merasakan Ramadan. Bukan tahun ini tinggal 15, tapi tahun depan masih ada lagi. Siapa yang menjamin usia kita sampai begitu? Seumur hidup engkau di dunia, hidup ini hanya sekali. Tinggal 7 hari lagi loh Ramadan, dan engkau belum tentu mendapati Ramadan tahun depan. Itu semangatnya beda. Ketika mengendur semangat, azam, kita disapa oleh futur, ya, rasa lemah, malas, ingat, ayyaman ma'dudat. Subhanallah. Lalu Allah menyebutkan siapa yang sakit, safar, ya, maka gantilah pada hari yang lain. Ini menunjukkan bahwa pertama, agama kita ini adalah agama yang mudah, agama yang kenal dengan keadaan umatnya, bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Kalau memang lagi sakit atau safar, keadaan-keadaan yang membuat dia tidak mampu untuk berpuasa, maka nggak usah puasa. Seseorang dalam perjalanan, Nabi menyaksikan ziham, seorang, ya, dalam keadaan sangat kesusahan, orang-orang sudah mengerubuti dia. Kata Nabi, ada apa itu? Shaim, kata orang, dia orang yang berpuasa. Kata Nabi, laisa minal bir as-siyamu fis safar, atau gimana hadis Nabi, ya, lafaznya saya lupa. Tadi pagi saya baca hadisnya juga. Saya baca kembali. Hadis muttafaqun alaih. Bukan kebaikan seseorang yang tetap berpuasa pada saat musafir. Kalau memang dalam keadaan sulit, maka sudah lebih baik kamu tidak puasa. Jadi agama ini adalah agama yang sangat realistis, tahu dengan keadaan kita. Makanya perintah secara umum adalah fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Paham? Diwajibkan salat berdiri lurus tegak, tapi nggak mampu kita, semampu kita. Mampunya duduk di lantai atau duduk di kursi atau berbaring atau dengan isyarat, itu perintah syariat. Jadi kita dapat fahami betapa bahagianya menjadi seorang muslimah, memeluk agama yang mengetahui betul kasus-kasus setiap pribadi, lalu memberikan hukum-hukum khusus kalau memang kita tidak mampu menjalani hukum yang berlaku umum. Indah sekali Islam. Apa yang membuatmu terbebani dengan syariat ini? Apa? Selalu ada alternatif-alternatif di dalam syariat. Ada rukhsah, ada pengecualian, istitsna, ada kondisi khas. Itu apa? Karena Allah mengerti tentang kalian. Bagi kita orang tua, dapat kita bawa pelajaran penting adalah jangan memberikan aturan kepada anak-anakmu dalam satu bahasa. Karena memang ada anak yang memiliki kelemahan, keterbatasan yang dia tidak bisa dilakukan seperti yang dilakukan oleh saudaranya. Tolong perhatikan itu. Baik. Safar, arti safar itu sendiri asalnya adalah ada dua makna. Yang pertama adalah az-zuhur, artinya tampak. Waktu zuhur itu karena dia paling terang. Zaharal fasadu fil barri wal bahri.
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Tampak, dapat kita lihat. Dia juga bermakna, atau orang Arab berkata asfaratis subuh, sudah tampak pagi. As-sabah, asfaras sabah, sudah tampak pagi, artinya sudah terang. Atau safar juga bermakna al-intiqal, berpindah, sebab dia berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi ini kedalaman bahasa Arab. Kata safar itu bermakna tampak dan pindah, satu kata. Kenapa? Setiap kali kamu berpindah dari satu tempat, pasti kamu akan tampak sesuatu yang baru. Orang semakin jauh berjalan, semakin luas pengalamannya. Kenapa? Semakin banyak yang dia lihat, semakin banyak yang dia ketahui. Jadi bagi orang tua, bagus Bu, semampu kita ya, membiasakan ada safar bersama keluarga. Minimal setahun sekali. Yang gak usah jauh-jauh. Ajak suamimu cuti hari biasa, pergi ke puncak, jangan hari Minggu. Karena bukan dapat hal yang indah, tapi dapat kesabaran. Surga juga sih sebenarnya, sabar gitu kan. Iya Bu, tolong itu, budayakan. Setiap hari tertentu anakmu tahu bahwa ada kegiatan safar bersama. Karena itu membuka cakrawala, membuka wawasan. Berjumpa dengan orang baru itu membuat manusia lebih bijaksana. Dia punya budaya berbeda, makanan berbeda, kemudian alam berbeda. Itu memang membuat kaya batin yang mengakibatkan mereka lebih sejahtera secara emosi. Lebih tidak mudah suntuk. Lebih mudah dia menerima keadaan-keadaan yang tidak ideal. Karena ketika safar itu pasti ya, semudah apapun safar pasti ada kesulitan di dalamnya. Haji, furoda, bintang 5, kendaraan khusus, bayar 700 juta, nggak mungkin nggak ada kesulitan nanti. Pasti tetap ada. Dalam keadaan safar begitu. Tapi safar mengajarkan, kata orang Arab begini, apa yang kita pelajari pada saat safar satu hari bisa lebih banyak daripada apa yang kita pelajari saat mukim setahun. Jadi biasakan itu. Gak harus ke luar negeri, ke benua lain, gak harus. Ke kota lain pun tidak harus, sekitar-sekitar saja. Biar terbuka, biar tampak dunia lebih luas daripada apa yang mereka lihat selama ini. Baik. Ayat ini juga berarti bahwa puasa tidak boleh menghalangi seseorang untuk bergerak. Kalau memang kamu ada kepentingan, silakan safar. Asal jangan safar supaya bisa berbuka puasa, itu nggak boleh. Ya, safar ke puncak, gitu. Biar apa? Biar bisa makan, ya, makan sate kambing di atas, gitu. Asal sudah sampai, ya, disebut safar, kita safar. Untuk apa? Untuk batal puasa nggak boleh. Tapi kalau kamu memang ada kepentingan, nggak boleh kamu bilang, udah nanti aja lah habis lebaran, nggak boleh. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an itu jalan di dekat Masjid Nabawi pada pagi hari Jumat. Dia lihat banyak onta-onta sudah dimuat, beban-beban sudah di punggung-punggung onta, tapi belum berangkat. Kata Umar, kalian nunggu apa? Mereka berkata, nunggu sholat Jumat. Kata Umar, berangkat sekarang. Gak boleh menjadi penghalang, gak boleh. Sebab bagi orang musafir memang ada rukhsah, boleh tidak Jumat. Jadi jangan melihat bahwa, oh masa sih kayak manja banget, kalau bisa nunggu aja Ustaz. Itu logika kita. Tapi logika agama, kamu mengambil ketentuan Allah, pasti ada hikmahnya. Kamu mengambil rukhsah dari Allah SWT, pasti ada kebaikannya. Sama seperti mengusap di atas khuf. Ketika safar 3 hari, ketika mukim 1 hari. Jangan sengaja untuk membuka kaos kaki dengan perasaan bahwa kayak kurang afdol Ustaz kalau wudhu cuma mengusap di atasnya. Nabi nggak pernah buka khusus untuk berwudhu.
Kalau memang dia sudah memakai itu dalam keadaan suci, maka wudhu berikutnya Nabi tidak buka. Artinya lebih utama kita mengusap di atas khuf itu. Ya, nah, itu cara kita melihat syariat. Udah jam berapa ini? Oke, baik. Sejam lagi, alhamdulillah. Tapi Allah berkata, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Lebih baik bagi kamu dalam bidang apa saja? Dalam berbagai bidang. Puasa ini terbukti secara fisik itu memang memberikan manfaat lebih bagi manusia. Ketika seseorang berpuasa, maka itu telah meningkatkan metabolisme di dalam tubuhnya. Secara fisik, banyak terapi-terapi kesehatan modern itu menggunakan terapi puasa. Baik puasa full atau puasa pada makanan-makanan tertentu atau pada waktu-waktu tertentu. Kadar kolesterol jahat itu menjadi menurun, sebaliknya kolesterol baik itu justru meningkat. Kemudian puasa juga meningkatkan hormon bahagia ya. Ternyata selalu kenyang itu juga nggak bagus. Membuat kita ada beberapa fungsi-fungsi yang memproduksi kebahagiaan itu tidak berjalan dengan baik. Jadi puasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu puasa itu lebih baik bagi kamu. Secara fisik dia lebih baik karena banyak efek-efek kesehatan bagi fisik. Lalu kemudian apalagi selain psikal adalah emosional. Seseorang yang terbiasa untuk dapat mengontrol keinginan dalam dirinya dengan puasa itu akan lebih bahagia. Sebab marah, mendendam gitu ya, hal-hal yang buruk, mengikuti keinginan-keinginan, kalau diikuti maka dia nggak bakal habisnya. Nggak bakal habisnya. Kita dalam pikiran kita begini, kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, aku harus balas begini. Karena merasa kalau kita balas kita jadi puas. Ternyata tidak. Begitu kita membalas satu, kita pingin balas dua, kita pingin tiga, kita pingin empat. Dia adalah energi negatif yang sifatnya aktif. Begitu juga keinginan-keinginan diri. Dan Anda akan lebih berbahagia ketika Anda dapat mengontrol diri Anda itu, membiasakan bahwa hidup Anda tidak boleh remote-nya dipegang oleh orang lain. Anda yang harus mengontrol diri Anda. Ada orang yang membiarkan remote kebahagiaannya sama orang lain. Orang tinggal pencet jadi moodnya jelek gitu. Jalan orang ngeliatin begini ya, wah sepanjang hari. Kenapa sih ibu itu tadi ngelihatnya sampai begitu banget? Kenapa kamu membiarkan emosimu, kebahagiaanmu remote-nya di orang lain? Kenapa gitu? Rajin banget posting sesuatu di media sosial, tapi kalau orang komen yang tidak enak, wah masuk ke hatinya begitu, jangan posting. Benar, jangan posting. Anda menyerahkan remote control kepada orang lain. Ya, kalau kamu puasa lebih baik emosimu dibanding kamu tidak puasa tadi. Secara sosial juga lebih baik. Kenapa? Sebab empati tumbuh. Ketika engkau merasakan lapar hanya beberapa jam, kamu bayangkan tidak berapa jauh dari rumahmu, ya, di sebelah komplek tempatmu tinggal, ada banyak orang yang merasakan lapar sepanjang tahun. Ada keluargamu, tidak jauh hubungan nasab denganmu, puasa mereka dari banyak kesenangan yang selama ini kamu rasakan. Lahirkan empati, Bu. Ketika hidup empati dalam diri kita,
lalu kita meningkat hidup kita untuk orang lain juga, bukan memperhatikan diri sendiri, maka sangat kita bahagia karena merasa hidup kita ini ada artinya. Hidup untuk diri sendiri itu memang kelihatan bebannya tidak ada, tapi kepuasan psikologisnya sangat rendah dibanding engkau memperhatikan lingkungan sosialmu. Jadi semakin tinggi empati seseorang, semakin besar peluang bahagia di dalam diri dia, walaupun dia menjadi lebih sibuk, dia mengeluarkan sesuatu lebih banyak, tidak masalah. Kalau kamu puasa, lebih baik bagi kamu. Dalam urusan finansial ternyata juga begitu. Kalau kamu puasa, lebih baik bagi kamu. Kenapa kita nggak bahagia? Karena nggak mampu puasa finansial. Begitu ada godaan diskon, tanggal cantik gitu ya, diskon 22 gitu, nanti diskon 33 gitu, semau mereka aja udah gitu ya. Kita kemudian seluruh prioritas seluruh apa menjadi berantakan semua. Jangan sampai itu. Jadi puasa itu memang lebih baik bagi kamu, sebab ada pelajaran kesabaran yang membuat kamu memilih melakukan sesuatu, memilih meninggalkan sesuatu yang sebenarnya kamu mampu melakukan itu. Itu pengendalian diri. Sabar yang sesungguhnya itu apa? Tidak membalas pada saat kita punya kuasa. Itu senang kita kalau kita begitu. Anak kecil ganggu kita, kalau kita pukul udah selesai itu anak. Tapi kita memilih sabar, senang kita. Anak kecil kan belum ngerti. Tidak membalas pada saat kita punya kuasa. Tidak belanja pada saat kita punya uang. Itu sabar yang menenangkan. Kalau memang tidak punya uang, tidak belanja, itu nggak senang kita. Maka didik diri kita dari saat punya uang, kita memang sabar. Gitu. Kenapa, Bu? Sulit? Enggak sulit. Insya Allah ya, kita dapat lakukan itu semua. Jadi belajar, diajak ke mall sama teman, punya uang banyak, dia belanja apapun, Anda nggak usah belanja, gitu. Tapi ini diskon Ustadz. Itu yang bikin diri untuk menahan diri itu ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu puasa itu lebih baik bagi kamu ya. Saya pikir 2 ayat itu dulu. Ya, tadabbur ayat-ayat puasa berkaitan dengan sisi kesehatan mental kita. Mungkin ini dulu ibu-ibu ya. Saya ada kegiatan berikutnya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.